Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan suku dan budaya yang beragam. Banyak kebudayaan Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, mulai dari adat istiadat hingga pakaian adat yang memiliki keunikan dan makna tersendiri. Pakaian adat merupakan simbol dan media pengenalan ragam budaya yang dimiliki Indonesia ke mancanegara, seperti yang belakangan ini sering dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional. Salah satunya adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, dalam acara Forum Pariwisata Dunia. Pakaian adat yang digunakan oleh Bapak Sandiaga Uno adalah pakaian adat Gorontalo. Pakaian yang membuat Presiden Pariwisata Dunia terpukau ini bernama baju Bogo Takowa atau Takowa. Pakaian ini dikhususkan hanya untuk kaum laki-laki, sementara kaum perempuan yaitu Biliu, Madipunggu, Gelenggo, dan Bogo Tunggohu. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam membahas pakaian adat ini, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video kami. Apapun komen sobat sekalian, sangat penting buat perkembangan channel ini. Terima kasih. Gorontalo merupakan provinsi yang berdiri pada tahun 2000. Layaknya daerah lain, Gorontalo juga memiliki pakaian adat tersendiri. Dari beberapa literatur yang kami dapatkan, baju Madipunggu sebenarnya merupakan visualisasi busana sehari-hari permaisuri, pejabat kerajaan, dan putri yang tinggal di kerajaan. Pakaian ini secara otomatis mengalami perubahan fungsi setelah sistem kerajaan berubah menjadi pemerintahan. Baju Madipunggu kini menjadi busana pengantin perempuan untuk masyarakat Gorontalo. Akan tetapi, kini pengantin perempuan di Gorontalo lebih banyak menggunakan busana Hamsei. Busana ini merupakan perpaduan dari busana Biliu dan busana Madipunggu. Modifikasi dalam busana pengantin perempuan di Gorontalo ini bukanlah sebuah upaya mengikuti tren mode, tapi lebih untuk menonjolkan nilai estetika dan nilai seni dalam busana yang dikenakan. Nah, berikut beberapa pakaian adat Gorontalo yang memukau tersebut. Bogo Takowa merupakan pakaian adat Gorontalo yang digunakan oleh laki-laki saat akad pernikahan atau akaji. Penggunaan pakaian adat Bogo Takowa ini dipadukan dengan celana panjang atau disebut dengan talala. Pakaian ini memiliki bentuk menyerupai kemeja berlengan panjang dengan kerah baju yang berbentuk berdiri. Pada bagian baju juga ditambahkan dengan kancing dan 3 saku yang terletak di sebelah kiri atas, sebelah kiri bawah, dan kanan baju. Celana panjang yang dikenakan juga diberi hiasan dengan corak keemasan yang sering disebut dengan pi. Penggunaan warna celana pada pakaian adat ini umumnya memiliki warna sama seperti warna baju. Warna-warna yang sering digunakan dalam pakaian adat ini yaitu merah, kuning, hijau, ungu, dan merah hati. Selain itu, sebagai tambahan, lelaki juga mengenakan penutup kepala yang terlihat indah dengan hiasan berwarna yang disebut payungga. Aksesoris lain yang dikenakan lelaki dalam pakaian adat ini yaitu ikat pinggang yang terbuat dari emas sepuhan dan juga penggunaan patatimbo atau sebuah keris pusaka yang biasanya diselipkan pada pinggang bagian depan. Mukuta juga merupakan pakaian adat Gorontalo yang dikenakan oleh laki-laki sebagai pakaian adat pernikahan. Perlengkapan pakaian adat yang dipakai ini lebih sederhana dibandingkan dengan pakaian perempuan. Aksesoris yang dikenakan sebagai pelengkap pakaian adat Mukuta yang pertama yaitu penutup kepala dengan bentuk menyerupai bulu unggas yang menjulang ke atas serta bagian belakang yang terkulai atau yang disebut dengan lapia batali sibi yang memiliki arti bahwa seorang laki-laki harus memiliki kedudukan tinggi sebagai pemimpin, namun juga harus memiliki sikap yang lemah lembut seperti bulu unggas. Kedua yaitu pasimeni, merupakan hiasan pakaian yang memiliki simbol keluarga harmonis dan damai. Ketiga yaitu bako, yang merupakan kalung yang memiliki arti ikatan kekeluargaan kedua mempelai. Nah, pakaian adat untuk perempuan disebut Biliu, Madipunggu, Galenggo maupun Bogo Tunggohu. Perbedaan dari baju ini terletak pada aksesoris yang digunakan, serta panjang atau pendeknya lengan baju tersebut. Pakaian adat Biliu ini terdiri dari blus dan dipadukan dengan rok panjang sebagai bawahannya. Pakaian adat baju kurung dengan lengan panjang disebut galenggo. Bagian lain yang digunakan pakaian pernikahan selain galenggo yaitu rok yang digunakan di bagian dalam yang sering disebut dengan bulua lorahasia. Selanjutnya yaitu busana yang digunakan paling luar dengan tambahan ornamen berwarna keemasan yang sering disebut dengan alumbu atau bide. Pakaian adat Madipunggu dikenakan pada saat akad nikah atau akaji, merupakan blus dengan lengan panjang menyerupai baju kurung dengan model leher yang berbentuk huruf V. Bahan yang digunakan pada pakaian ini umumnya terbuat dari kain satin, kain bludru, kain brokat, dan bahan kain yang lainnya. Penggunaan pakaian ini dipadukan dengan sarung atau rok panjang di bagian luar. Penggunaan pakaian adat Biliu pada perempuan ditambahi dengan hiasan dada yang dibuat dari bahan bludru berwarna hitam dengan ornamen keemasan yang disebut dengan kabubu loduhelo.
Selain itu, pada ujung lengan pakaian adat ini juga dilengkapi dengan hiasan petu berwarna hitam, keemasan, dan gelang yang berukuran besar. Nah, beberapa aksesoris yang digunakan saat mengenakan pakaian adat Bilu ini yaitu baya lobote, merupakan aksesoris yang dikenakan sebagai ikat kepala yang memiliki simbol jika mempelai perempuan dalam waktu dekat akan diikat hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Aksesoris kedua yaitu penggunaan tuhi-tuhi, merupakan gava yang memiliki jumlah 7 yang menjadi simbol 7 kerajaan besar yang bersahabat dengan suku Gorontalo. Nah, ketujuh kerajaan yang dijadikan simbol tersebut antara lain adalah Gorontalo, Limboto, Bulongga, Limutu, Hulontalo, dan Atingola. Aksesoris pelengkap selanjutnya yaitu lai-lai, merupakan bulu burung berwarna putih yang penggunaannya diletakkan di bagian ubun-ubun yang memiliki simbol budi luhur, keberanian, dan kesucian. Aksesoris selanjutnya yaitu bowu bulu bowu dehu, merupakan kalung dengan warna keemasan yang memiliki lambang ikatan kekeluargaan antara keluarga kedua mempelai. Aksesoris selanjutnya yaitu kecubu, merupakan hiasan pernak-pernik yang penggunaannya dilekatkan pada bagian dada mempelai perempuan yang memiliki makna jika perempuan harus kuat saat menghadapi cobaan dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu etanggo, merupakan ikat pinggang yang memiliki makna jika perempuan harus memiliki sifat sederhana. Aksesoris yang digunakan sebagai pelengkap pakaian adat selanjutnya yaitu pateda, merupakan gelang keemasan yang memiliki ukuran cukup lebar dengan makna bahwa perempuan harus membatasi diri agar tidak melakukan tindakan tercela. Terakhir yaitu lobu, merupakan hiasan kuku keemasan yang dikenakan pada jari kelingking dan jari manis. Setiap penggunaan warna dalam pakaian adat ini memiliki makna filosofi masing-masing. Nah, warna merah dalam penggunaan pakaian ini memiliki arti keberanian serta rasa tanggung jawab yang harus dimiliki semua orang. Warna hijau yang digunakan pada pakaian ini memiliki arti kedamaian, kesuburan, kesejahteraan, dan kerukunan. Warna ungu memiliki arti keanggunan dan kewibawaan. Penggunaan warna kuning emas pada pakaian adat ini memiliki arti kejujuran, kemuliaan, kesetiaan, dan kebesaran. Serta warna coklat yang digunakan pada pakaian adat ini memiliki arti tanah, yang dalam maknanya berarti kuburan dan kematian. Warna putih pada pakaian adat ini memiliki arti kedudukan dan kesucian. Dan terakhir warna hitam, yang berarti ketakwaan pada Tuhan. Nah, keempat pakaian adat di atas merupakan pakaian adat Gorontalo yang memiliki keindahan dan nilai filosofi dalam setiap warna yang dikenakannya. Pakaian adat merupakan salah satu budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dijaga oleh setiap penerus bangsa, agar setiap adat dan budaya di Indonesia terus bertahan dan tidak hilang terkikis zaman.